Yesus. Haleluya. Amin. Ambil Alkitabnya. Saya ingin membagikan sebuah pewahyuan firman dari Lukas pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun, tentang pencobaan Yesus di padang belantara. Saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti live atau teman-teman yang lain yang belum tahu kan saat teduh ini akan jadi berkat buat mereka. Nanti minta mereka untuk mencarinya di YouTube kami ya. Dan Anda yang belum subscribe juga supaya terupdate selalu dengan bahan-bahan yang baru yang bisa mengubah hatimu, yang bisa mengubah jalur hidup kita bahkan menjadi lebih baik. Ya, saya dorong Anda untuk subscribe agar supaya Anda diberkati ya. Ambil catatan, judulnya Menang di Lembah. Termasuk di lembah kekelaman, lembah apapun juga. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, saya tidak bacakan semuanya dulu tapi saya akan mengalir ayat per ayat, di mana saya berhenti, di situ kita mulai lagi. Ya, pencobaan di padang gurun, menang di lembah. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan setelah dibaptis Yohanes maksudnya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berhenti di situ. Loh, Roh Kudus kok membawa ke medan perang ya? Banyak orang kira Roh Kudus itu hanyalah tempat pelarian. Sebenarnya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, our life will be directed to the combat field. Hidup kita pasti akan dituntun ke medan perang bukan supaya kita hancur lebur, dikalahkan, tapi justru supaya kita memperoleh kemenangan. Tuhan itu percaya kepada anak-anaknya. Dia beri Roh Kudus untuk menuntun dan membantunya. Dan kita kalau dibawa ke medan perang, kita mengalami trial, ujian, bahkan pencobaan, jangan takut, jangan gentar. Kalau Roh Kudus besertamu, engkau pasti menang. Aku pasti menang. Kita pasti menjadi lebih dari pemenang. Roh Kudus loh yang tuntun Yesus ke padang gurun. Bukan supaya Yesus kalah, tapi supaya anak Allah merebut mahkotanya. Supaya Tuhan Yesus layak menebus kita menjadi Mesias umat manusia. Persoalan yang Anda hadapi, Roh Kudus tahu. Bukan Roh Kudus yang mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai siapa-siapa. Tapi kalau Roh Kudus tuntun Anda ke sana, di mana ada tantangan, jangan takut. Tuhan pasti punya maksud mulia. Dia tidak ingin menghancurkan hidup Anda. Our Lord, Tuhan kita bukan destroyer. Tuhan kita adalah Savior. Dia adalah juru selamat kita. Jadi, He knows what He's doing with us. Dia tahu persis apa yang dia sedang lakukan dengan anak-anaknya. Kalau Roh Kudus tuntun Anda ke medan perang hari ini, menghadapi masalah bertubi-tubi, percayalah dulu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Ya, dan percayalah kepada tuntunannya, karena dia tidak pernah salah membimbing anak-anaknya. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya, dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Jadi Yesus 40 hari, 40 malam tidak makan. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, tentunya setelah berapa minggu itu 40 hari. Pasti dia lapar. Nah, saya kasih bocoran sebelum kita baca ayat 3, nanti pencobaan pertama adalah untuk isi perutnya. Yaitu untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi, kalau Yesus menuruti keinginan setan, dan keinginan daging manusia, maka itu yang disebut dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus tentunya sempurna, dia tanpa dosa. Dan dia bisa mengajari kita untuk menang atas segala godaan. Dosa itu overrated. Dosa itu bahaya sih. Setan itu ada. Godaan itu kita nggak mampu hadapi sendiri. Tapi kalau Yesus beserta kita, dosa tidak perlu menjadi momok. Karena Tuhan sudah sediakan jalan kemenangan bagi anak-anaknya. Yesus menang di padang gurun itu bukan untuk Yesus, karena Yesus dari dulu sempurna, dahulu kekal, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus menang itu untuk kita. Kalau Yesus bisa menang dalam jati dirinya sebagai manusia, Yesus tahu pergumulan kita. Tempat di mana kita berjalan, Yesus pernah jalan di sana. Di mana kita dicobai, Yesus pernah dicobai. Ya kan? Apa yang Anda rasakan, Yesus pernah rasakan. Jadi kalau Yesus menang, Anda bisa menang. Dan kalau Yesus pernah alami, Yesus pasti mengerti pergumulan Anda hari ini. Tidak ada satupun yang merupakan kejutan baginya.
Tapi Yesus cara menangnya gini, kita lihat ya intisari pencobaan. Ketika dia di dalam lembah kekelaman itu, sesudah kurun waktu 40 hari tepatnya, dia lapar. Tapi Yesus tidak mengubah menjadi roti yang asalnya batu. Jadi pencobaan itu gini, kalau Anda baru dicobai tapi tidak melakukan sesuatu, itu belum tergolong dosa, kabar baiknya. Cepat-cepatlah minta pertolongan Tuhan, jangan tunggu sampai babak belur dulu. Meskipun bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tidak ada kata telat atau terlambat. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan masih bisa pulihkan. Tuhan pasti ampuni, meskipun tergantung perbuatan kita, apakah ada konsekuensi yang mengikuti atau disiplin dari Kristus. Atau ada sesuatu yang mungkin terlanjur. Tapi Tuhan itu selalu menanggapi orang berdosa yang berbalik kepadanya. Tuhan selalu akan mengubah hidupnya. Ya, bukan berarti kita boleh sembarang berdosa, nggak apa-apa, atau nggak ada kata terlambat. Nanti lain kali datang ke Tuhan, ya Tuhan terima. Nggak bisa begitu. Jangan lupa Tuhan adil pula. Tapi, firman ini menjelaskan bahwa di ayat 2, ketika iblis baru menggoda, itu belum tergolong dosa. Waktu Yesus lapar. Yesus lapar. Sebelum dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus kepingin makan, tapi belum waktunya. Dan Yesus tidak mau menyalahgunakan wewenang atau kuasa, dia tidak mau pakai super power atau dia tidak mau memakai supernatural power. Dia tidak mau memakai kuasa supranatural dari keilahiannya untuk perkara duniawi, untuk memuaskan daging saja. Karena itu Yesus menolak tawaran setan. Tapi di titik ini, kalau kita digoda, kepingin sesuatu, atau rasanya nggak tahan, apakah itu godaan seksual atau balas dendam? Atau pencobaan yang lainnya, mengingini contohnya. Di titik itu cepatlah berseru kepada Tuhan sebelum terlambat. Dan jangan tertuduh kalau setan berkata, orang Kristen kok mikir begini. Mungkin kalau didakwa sama iblis di dalam hatinya, ayo kamu sudah berdosa. Setan kan paling suka begitu. Orang belum jatuh, sudah dibilang jatuh, sudah dibilang terlambat. Kok bisa sih kamu punya pikiran begitu? Kamu kotor, kamu najis, padahal belum berbuat sesuatu. Kalau Anda lapar, Anda kepingin makan, tapi Anda belum berbuat sesuatu seperti mencuri atau mengubah jadi roti apa yang asalnya batu, Anda belum jatuh dalam dosa. Jangan hidup setiap hari dengan awan gelap di atas kepala, dituduh sama setan mau percaya. Kita dosa enggak itu sesuai firman, itu objektif kalau kita sudah melakukan suatu hal. Kita sudah meresponi kalau kita diseret dengan keinginan, lalu kita melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, itu namanya dosa. Itu pun Yesus berkata, kembalilah orang berdosa, mintalah maaf. Ya, saya berkata-kata secara marifat, ada orang-orang yang selalu tertuduh hatinya, padahal belum berbuat apa-apa. Tapi juga jangan mentang-mentang, gua belum berdosa, lalu kita entertain pikiran dosa. Kita hiburkan pikiran itu di dalam hati kita. Mikirin itu terus-menerus. Ya kan? Lalu mencobai Tuhan dengan masuk ke area abu-abu. Lama-lama pasti jatuh. Pokoknya cara terbaiklah untuk kembali ke Tuhan itu kalau sedang digoda atau masuk dalam pencobaan adalah segera. As soon as possible, ASAP. Jangan tunda-tunda. Ya. Di titik manapun Anda kembali kepada Tuhan, Tuhan berkuasa mengubah. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini pencobaan kayaknya nggak relevan. Kalau kita disuruh jadikan batu, mengubah batu jadi roti, kita nggak bisa, makanya bukan godaan. Tapi orang yang punya kuasa untuk membalas, dia tinggal beritahu koneksinya katakan, tapi dia menolak niat jahatnya. Nah itu baru namanya luar biasa. Pencobaan ini bagi Yesus relevan, karena Yesus bisa mengubah dengan sepatah kata, atau satu kalimat, satu huruf aja, itu batu bisa jadi roti. Kita nggak bisa. Pencobaan itu bukan, pencobaan itu bukan begini loh. Kita tidak boleh melakukan sesuatu. Pencobaan itu juga begini. Kita bisa melakukan sesuatu, tapi karena Tuhan tidak berkenan, kita jangan. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya dari ayat yang ketiga yang kita baca, lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Siapa sih yang diserang oleh setan? Yang diserang oleh iblis sebenarnya adalah Bapa di sorga.
Tahu nggak, setiap godaan dan pencobaan yang kita alami di dunia ini, iblis bukan menyerang kita. Kita hanya tumbalnya. Karena kita adalah anak Allah. We don't belong here. Karena kita tergolong umat pilihan Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita ini warga negara sorga juga, bukan hanya warga negara di dunia. Jadi sebenarnya diserang sama setan lewat pencobaan pertama ini contohnya. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Yang diserang adalah Bapa. Semua godaan dalam kehidupan kita, pencobaan itu serangannya kepada Tuhan. Setan nggak bisa lawan Tuhan jadi lawan kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Jadi yang setan lakukan adalah, dia membuat kita ragu. Menciptakan bimbang. Kamu katanya anak Tuhan kan? Orang Kristen ya kan? Bapakmu itu loh, Bapakmu di surga nggak bisa pelihara kamu. Dia terlalu jauh. Jadi kita dicoba untuk kompromi, untuk main hakim sendiri. Karena kita merasa Bapak nggak peduli. Atau Yesus yang diserang sama setan. Yesus katanya tidak berubah dahulu sekarang selamanya kan? Tapi dalam kasusmu, dia nggak berkuasa untuk ubah situasimu. Dia nggak bisa sembuhkan kamu. Yang diserang itu Yesus. Ketika kita ragu, kita bimbang, yang diserang itu Tuhan. Setan itu mau serang Tuhan nggak berani. Serangnya kita. Karena dia tahu persis kita bisa mendukakan hati Allah. Tuhan itu paling sedih kalau anak-anaknya berkhianat kepadanya. Setan nggak bisa apa-apa. Jadi ketahuilah semua keraguan, kebimbangan, semua dosa dan pencobaan, godaan dalam hidupmu dan hidupku, semua tantangan di depan kita yang membuat kita terintimidasi, semua itu serangan kepada Bapa. Kalau Anda melekat kepada Bapa, Anda akan mengalami sumber dayanya, Anda akan mengalami resources-nya. Bapa pasti akan menolongmu. Karena kita tahu bahwa it's not against us, it's against Him. Melawan Dia, bukan melawan kita. Kalau kita mencerminkan Allah, Allah pasti akan menolong kita. Yang diserang itu Roh Kudus. Roh Kudus diserang. Bukankah dia disebut urapan Tuhan? Dan seringkali kesaksian roh di dalam hati kita loh. Kita ini anak-anak Allah, kita ini ahli waris juga. Itu yang diserang bertubi-tubi. Apa? Roh Kudus bilang apa? Kamu adalah ahli waris. Nggak mungkin. Kalau lain ditolong, kamu pasti akan dibiarkan tergeletak. Tidak seperti lagu itu, kalau lain ditolong saya juga. Setan mencoba untuk mengintersepsi, untuk mengintervensi, untuk memutarbalikkan, untuk membengkokkan. Apa? Kamu ahli waris, kamu anak Tuhan. Nee. Seperti bahasa Belanda. Tidak. Kamu dilupakan, kamu dilupakan. Pada saat seperti itu kita harus melekat. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Pegang erat pada kesaksian roh. Aku di tangan Tuhan, tak akan ditinggalkan. Jangan dengarkan suara bisikan ular tua, naga tua itu yang membisikkan ke telinga Adam dan Hawa. Benarkah Allah berfirman kepadamu? Masa iya? Jangan mau dengarkan itu. Pencobaan itu melawan Tuhan, bukan melawan Anda. Tugas Anda hanyalah taat saja. Tuhan yang bekerja nanti. Ya. Nah sekarang kita lihat pencobaan pertama ini setan bisa pakai apa? Yang pertama setan bisa pakai kebutuhan kita. Hati-hati ya. Kita lihat lagi, kita baca lanjutkan ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ini jawaban Tuhan dahsyat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada lanjutannya ya. Di Injil, di kitab Injil kan ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di perikop yang lainnya juga tertulis, ditambahin ini. Tapi bukan hanya dari manusia hidup, bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, memberikan satu pewahyuan bahwa setan bisa memakai our basic needs, kebutuhan dasar kita. Kalau yang namanya kebutuhan hidup itu sudah nggak ada hukumnya. Asal seseorang itu kepepet dan butuh, apapun dihalalkan, bukan? Kita bisa bilang, tapi aku kan terjepit keadaanku. Apa boleh buat? Aku harus mencuri, kalau nggak gitu anakku nggak makan. Setan itu pandai sekali membuat orang jatuh. Hati-hati jangan sampai karena kebutuhan Anda belum dijawab atau dipenuhi oleh Tuhan, Anda sengaja kompromikan iman. Dan apa yang firman Tuhan katakan jangan Anda lakukan. Atau firman Tuhan katakan lakukan, Anda hindari itu. Don't do that. Karena memang kebutuhan manusia itu bisa menjadi Allahnya. Kalau nggak hati-hati. Makanya itu
Yesus Kristus menjelaskan kepada kita, manusia hidup bukan hanya dari kebutuhannya terpenuhi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allahnya. Karena Allah lah Tuhannya, bukan perutnya. Atau bukan dorongan seksualnya, atau bukan kebutuhan finansilnya, atau bukan perasaannya yang tidak terbendung lagi. Atau whatever it is, apapun itu. Hati-hati, setan bisa memakai kebutuhanmu. Jangan demi memenuhi kebutuhan, Anda jual Tuhan. Ingat, masih ada kekekalan. Kalau kita bisa berdiri teguh, kita tidak akan dikecewakan kok. Yesus nggak langsung makan, tapi tahu nggak, di ujung cerita, Yesus dijamu oleh para malaikat. Ujungnya Yesus makan pula, tapi makannya dari berkat Bapa, bukan dari kompromi iman. Belajar sabar ya dalam pencobaan, apalagi hari-hari ini. Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, ini pencobaan kedua, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pencobaan kedua ini dimulai dengan Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi atau a high place. Di Perjanjian Lama, high places, sebuah kata high place, tempat tinggi, itu biasanya adalah tempat yang dipakai oleh bangsa Israel untuk menyediakan altar bagi berhala mereka. Mereka kasih wangi-wangian di situ, kasih persembahan dan korban-korban di atas mezbah yang bukan Tuhan. Dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Nah, kita mulai lihat berhala zaman modern ini. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dikasih kerajaan dunia, jadi setan bisa memakai keinginan kita. Dan keinginan kita bisa menjadi berhala yang luar biasa, menjadi our sinful high place. Biasanya orang gara-gara mengejar keinginannya, karena dia tidak punya penguasaan diri. Kalau ada orang itu, kalau sudah ada maunya, Tuhan pun nggak bisa tahan. Ya, karena itu Yesus menang atas hal-hal seperti ini dalam tubuhnya sebagai manusia. Di Getsemani dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sampai mencucurkan keringat darah loh, untuk mengatakan itu 3 kali saja. Hati-hati dengan keinginan. Pasti make sure you submit all your wants at the feet of Christ. Pastikan kita tunduk kepada Tuhan, dalam segala keinginan kita serahkan ke kaki Tuhan. Dan di ujung setiap doa kita selalu bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan berarti keinginan tidak diindahkan. Bergembiralah karena Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan dibutuhkan oleh hidupmu. Jadi keinginan pun Tuhan bisa kabulkan, karena Tuhan itu cinta kita. Tapi jangan berhalakan. Jangan jadikan keinginan kita our high place. Kalau enggak, nanti lihat ya, keinginan kita itu selalu ada hubungannya dengan keinginan mata. Karena itu ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi di ayat yang ayat ke-5 tadi, ya. Lalu dalam sekejap mata diperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan kemewahannya. Aneh ya, hati orang kalau sudah ingin sesuatu itu, kemana-mana matanya lihat itu. Lawan jenis atau sesama jenis bahkan. Atau barang mewah, atau apapun juga, atau milik tetangganya. Aneh ya, dalam sekejap mata, setan itu paling lihai untuk mempermainkan mata kita. Ternyata mata itu nggak harus laki-laki yang lemah. Mata itu setiap manusia, keinginan daging, keinginan mata. Kalau kita hatinya sudah ingin sesuatu, nggak terbendung lagi, mata kita kemana-mana lihat itu. Kalau kita mau balas dendam ya, atau kita nggak suka sama orang, apapun juga yang dia lakukan salah di mata kita, betul nggak? Ini yang menjadi perceraian seringkali, alasan hancurnya rumah tangga atau persahabatan. Ya kan? Hati-hati gunakan matamu. Dan kalau lebih tepatnya lagi, ubah hatimu. Karena mata tidak berdaya, mata hanya pelita tubuh. Jadi kalau hati yang setir ke sana, apa boleh buat? Ini kali yang disebut dengan obsesi. Kalau hati orang itu sudah terobsesi dengan sesuatu, matanya melihat itu melulu. Lihat itu terus. Seolah-olah rakus. Ya, ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini, itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Sebenarnya iblis tidak sepenuhnya berbicara jujur. Karena Yesus yang punya segalanya, dialah firman. Tapi setan juga nggak sepenuhnya berdusta. Karena setan juga memang berkuasa di bumi ini karena banyak orang berdosa. Waktunya belum tiba untuk masuk neraka.
Jadi setan berkata, kalau kamu mau, Yesus, ku kasih semuanya ini padamu. Orang-orangku satu-satu akan mengagumimu. Kamu akan populer di antara kegelapan. Yesus berkata ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, ini bukan Yesus yang ngomong. Ini ayat 7 masih tetap setan. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Setan sangat tahu ketika hati manusia sudah syarat dengan keinginan, dengan mudah, di titik ini gampang menggeser Tuhan. Karena di dalam nama keinginan biasanya manusia mengganti majikan. Loyalitas tidak main lagi, biasanya ganti Tuhan. Demi supaya dapat yang dia inginkan. Setan itu tahu kalau sekarang langsung diajak debat teologi, dia pasti kalah. Tapi kalau dari keinginan hati manusia dan keinginan mata, Tuhan pasti akan disingkirkan. Tetapi Yesus berkata kepadanya ayat 8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya. Kalau kita sedang digoda, dicobai, dan kadang-kadang seringkali kita nggak tahu kalau setan sedang mencobai kita. Karena itu munculnya dalam bentuk kata-kata dalam pikiran kita. Jadi kita kira itu dari kita. Keinginan untuk mundur, keinginan untuk mati, untuk mau menyerah, atau ya sudah, habis ini gue balas deh orang itu. Atau, nggak apa-apa sekali-kali lah. Masa aku berdosa kali ini Tuhan ampuni, alias kompromi. Kelihatannya itu dari pikiranmu. Karena setan tuh selalu datang, selalu kamuflase, selalu dia pura-pura menjadi malaikat terang. Dia bicara seolah-olah suara hatimu. Padahal itu sudah dirasuk oleh roh jahat. Bukan hatinya, suara itu yang kau dengarkan dalam pikiranmu, itu rasukan. Yesus cara melawannya begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, nggak bertele-tele. Jadi catat ini. Dalam kita menghadapi setan, wujud apapun juga, kalau yang kelihatan langsung gampang. Ya kan kalau dia muncul gentayangan kita tengking saja. Tapi kalau hasutan, kalau Anda bergumul dengan pikiranmu sendiri seolah-olah, jawablah pikiran itu. Jangan terlalu banyak ngomong. Yesus hanya singkat, tetapi Yesus berkata kepadanya, pastikan perkataanmu untuk melawan hasutan dan setan itu singkat dan padat serta berhikmat. Make sure semua yang Anda ucapkan itu keluar dari keyakinanmu, this is wrong and I'm not gonna do it. Titik. Di dalam nama Yesus pergi kau. Ini salah, firman Tuhan berkata, hal ini merugikan orang lain, di dalam nama Yesus aku tolak ini. Nggak usah terlalu banyak menjelaskan kepancing dengan pikiran sendiri. Cukup Anda be brief, ya, dengan tegas, penuh, namun singkat. Itu dia. Setan bisa memakai keinginan kita, serahkan keinginanmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan, Tuhan tahu apa yang baik dan yang paling sempurna untuk hidupmu. Ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Ayat 9 juga mengajarkan kepada kita bahwa setan bisa memakai harga diri kita. Yesus itu diotak-atik terus tentang keilahiannya. Kalau kamu anak Allah, kamu jatuhkan diri ke bawah kan nggak apa-apa, pasti ditolong malaikatnya, kan kamu Mesias. Dan Yesus ini ya, di sini loh ya, banyak orang punya kepercayaan mitos bahwa kalau dia pegang wujud salib, dia pasti bebas dari godaan. Kalau dia mungkin berada di gereja, pasti setan nggak ke sana. Hei, dengar lagi, ini di Yerusalem, di kota suci. Dan di bait suci lagi, di bait Allah, Yesus dicobai. Karena selama kita masih membawa kemana-mana daging dan darah manusia yang keturunan Adam dan Hawa, selalulah berjaga-jaga dan waspada. Hiduplah oleh roh, Roma 8 katakan. Jangan oleh daging. Karena roh bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Ya. Setan bisa pakai harga dirinya. Di ayat yang 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yang paling terutama di dalam hidup Yesus. Ketika melayani di Galilea, ketika saat ini digoda. Bukanlah harga dirinya. Ya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, kata setan kepada Yesus. Setan ini ternyata juga cukup
Cukup banyak informasi tentang firman Tuhan ya, kayaknya setan tahu Alkitab. Makanya kalau anak Tuhan tidak baca Alkitab itu disayangkan. Yesus menjawabnya, jadi setan quoting scriptures. Can you believe it? Dapatkah Anda mempercayai bahwa setan itu bisa mengutip ayat-ayat Alkitab? Tapi demi kepentingan yang dibengkokkan. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 12 ini yang saya sebut, it is written versus it is written. Ada tertulis, lawan ada tertulis. Ya, ada firman, lawan ada firman. Karena itu, bacalah firman sebelum Anda kecentok dengan kebutuhan atau keinginan. Supaya hati kita itu netral, terima firman dulu. Supaya jangan sampai kita memanfaatkan. Firman ini nggak boleh dimanfaatkan. Firman ini otoritas di atas kita, bukan hamba di bawah kaki kita. Yesus menjawabnya, it is written, ada tertulis. Jangan kamu mencobai Tuhan. Apa ini mencobai Tuhan? Hidup kita itu biarkan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari setan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Jangan melampaui, are you ready? Jangan melampaui taat dan percaya saja. Tugas kita itu simple banget. Just trust and obey. Taat dan percaya saja. Jangan melampaui itu. Nanti berakhir di ambisi manusia, bukan visi Allah. Tugas kita itu yes and amen. Ya dan amin seperti Maria, terjadilah padaku sesuai firman-Mu. Aku ini kan hanya hamba-Mu. Udah itu. Jangan buat hidup ini rumit karena iman kita itu sederhana. Iman kita itu bunyinya yes and amen. Sekali lagi, jangan melampaui trust and obey, jangan melampaui taat dan percaya saja. Jangan berlebihan jadi orang Kristen, jangan terlalu blunder dalam feeling sendiri. Jangan terlalu peduli apa kata orang, dengarkan nasihat orang yang baik, orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan jadi orang yang merasa tidak butuh orang lain, tapi jangan terlalu hiraukan orang mikir apa. Terus terang ya, ini juga adalah pencobaan untuk bunuh diri loh, padahal Yesus tidak stres. Apalagi kalau Anda depresi. Seperti ada satu makhluk halus yang lambai-lambaikan tangannya di sebuah tempat yang tinggi, sebuah bubungan. Bubungannya tempat yang slippery, harga diri itu slippery. Harga diri itu tempat yang sangat becek sekali. Tempat yang sangat-sangat licin. Ada orang yang mau bunuh diri, bukan karena dia takut susah. Loh, orang kalau bunuh diri itu karena dia sudah susah. Dia nggak takut susah. Karena dia takut orang lain mikir apa. Dia nggak bisa hadapin dunia, dia nggak bisa hadapi keluarga. Dia bahkan tidak berani bercermin dengan dirinya sendiri di depan kaca. Terlalu memegang erat-erat gengsi dan egonya atau orang lain mikir apa. Harga diri itu slippery, bubungan tempat yang licin sekali di tempat yang tinggi. Karena itu jangan hidup demi kebanggaanmu, jangan hidup demi dirimu, jangan hidup demi muka dan wajahmu. Pandanglah wajah Tuhan, Anda akan selalu kuat. Buktinya orang susah, orang itu sudah susah, dia bunuh diri bukan karena takut susah. Karena, mau tahu kenapa? Saya sudah beritahu tadi alasannya. Ya kan? Karena orang ini sendiri sebenarnya hatinya terintimidasi dengan bagaimana saya nggak bisa hadapi dunia, atau lebih tepatnya orang ini lebih mementingkan harga dirinya. Dan dia kira kalau dia lompat dari tempat yang tinggi itu dia mati, Tuhan akan terima dia. Jangan-jangan ketika ketemu Tuhan arwahnya, rohnya, Tuhan akan bilang, kok kamu di sini? Aku belum memanggilmu. Nomormu belum kupanggil kok kamu ada di sana. Saya tidak berhak, saya manusia, saya nggak tahu di sebelah situ gimana. Saya nggak berhak untuk menjatuhkan veto, menjatuhkan suatu vonis maksud saya. Apakah orang yang seperti ini, orang yang bunuh diri itu masuk surga atau masuk neraka? Saya nggak mau bahas. Tapi kalau saya nggak berani resiko. Namaku belum disebut, nomorku belum dipanggil, saya muncul di pintu gerbang surga. Tanpa sebuah appointment dari firman yang berkata, berbahagialah mulai hari ini orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan itu mati yang dalam Tuhan itu adalah keuntungan, kata Paulus. Mati yang merupakan appointment atau panggilan. Bukan karena dia bunuh dirinya sendiri, lompat dari tempat tinggi seperti yang Yesus diajak sama setan, sini ayo, lompatlah sekarang. Kan malaikatmu pasti akan menjagamu
Konteksnya bukan lompat bunuh diri. Itu konteksnya adalah jalan dalam rencana Allah. Malaikat akan menatang kakimu supaya tidak terkena dengan batu. Setan itu licik sekali. Jangan-jangan ketika sampai ke gerbang Tuhan, malaikat tidak kenali. Nggak ada itu janjian hari ini dengan kamu. Kemana kau pergi? Saya nggak berani putusi. Tapi saya juga nggak berani resiko. Karena sekali kita berhenti hembus di sini, nggak bisa kembali. Kemana arwah demikian berakhir? Tanya Tuhan. Yang pasti, jangan jadi arwah yang begini. Paham ini? Ya. Sebenarnya orang yang bunuh diri itu bukan karena takut susah. Karena bunuh diri itu susah. Lebih susah. Untuk berani melakukan tindakan itu ngeri. Dan untuk dia berani mencabut nyawanya sendiri itu susahnya setengah mati. Lebih susah dari seluruh kesusahan hidupnya. Cuman dia berani melakukan itu karena diiming-imingi malaikat nanti akan jemput kamu. Jangan-jangan bukan malaikat terang, bukan malaikat Tuhan. Please don't. Yesus menjawabnya dengan kata ada firman, jangan mencobai Tuhan. Jangan melampaui percaya dan taat. Just trust and obey. Terakhir, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini, ia mundur daripadanya, puji Tuhan, tapi hati-hati, waspada, dan menunggu waktu yang baik. Selama kita hidup, kita harus selalu berjaga dan waspada. Karena setan selalu paling suka. Hobinya adalah mencuri, membunuh, membinasakan, dan mencari keuntungan dalam kesempitan. Dia adalah opportunistic spirit. Dia adalah roh yang selalu cari-cari celahnya gimana untuk memangsa Anda. Oleh karena itu, terus saat teduh, terus cari Yesus, terus mendekat kepada Tuhan. Dan berjalanlah dengan Roh Kudus. Sebab dengan Yesus, kita pasti menang. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya, mari teguhkan imanmu, katakan ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Apapun bebanmu, berapa ton secara rohani, ulurkan tanganmu ke depan. Mari kita bertemu dalam titik iman. Haleluya, mari kita semua angkat tangan kita. Dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan
kekuatanku dalam Kristus, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Angkat tangan-tangan yang diberkati Tuhan itu, terimalah sukacita dari Bapamu. Oh, saya rasakan sebuah sukacita seperti ada satu kelepasan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahteranya Tuhan Yesus sendiri. Bapa mengasihimu. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Jadilah berkat buat orang lain. Terus bersinar terang. Menanglah di lembah. Tuhan menjadikanmu lebih dari pemenang. Sabar sebentar. Upahmu besar menanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dalam Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.